Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu Pak Rija, suaranya agak kecil ya? Suaranya agak kecil, Pak. Sekarang udah jelas belum? Nah, ini malah jelas. Oke. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Ainur Rafiq selaku Koordinator Komponen 3 dan Kasubdit Bina GTK MI MTS. Yang terhormat Bapak Muhammad Sidik Sisdianto MPD selaku Kasubdit Bina GTK MA. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Siti Sa'diah MPD selaku Kasubdit Bina GTK RA. Yang terhormat Bapak Fahrudin Karmani, Ibu Wasmiati Bahri, dan Mas Makin selaku konsultan komponen 3. Yang terhormat tim pengembang PKB Madrasah, Ibu Susiana Manisih, Bapak Yunyun, Bapak Idrus Alwi, Ibu Jeti Mainur, Ibu Zaiti Musafirah, Bapak Wawan Kurniawan, beserta seluruh tim yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Bapak Ibu rekan-rekan seperjuangan, penulis modul, instruktur nasional, fasilitator provinsi, fasilitator daerah, untuk semua mapel, semua jenjang, mulai dari MI, MTS hingga MA yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini, bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal 16 Oktober tahun 2021, atau 9 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, kita semua bisa berkumpul secara virtual dalam kegiatan diskusi terkait pelaksanaan PKB di kelompok kerja madrasah se-Indonesia. Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Tak lupa sholawat beserta salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ilham Khairi dari Sumatera Utara dan Ibu Siti Kulsum dari Kabupaten Bandung yang sudah memfasilitasi kita semua untuk bisa berkumpul pada siang hari ini, dan untuk menambah keberkahan serta kelancaran dalam kesempatan ini, marilah kita buka kegiatan dengan membacakan Ummul Quran bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Demi kelancaran bersama, berikut ini tata tertib pelaksanaan virtual meeting pada kesempatan kali ini. Yang pertama, seluruh partisipan diharapkan mengganti format nama sesuai dengan ketentuan, yakni IN, garis miring, FASPROF atau FASDA, underscore, mata pelajaran, underscore, nama, underscore, daerah masing-masing. Kedua, semua mikrofon dalam keadaan nonaktif. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, nanti host akan memute all kepada seluruh partisipan. Yang ketiga, berpenampilan sopan di layar kamera sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keempat, melakukan raise hand pada saat hendak menyampaikan pertanyaan secara lisan dalam sesi tanya jawab. Yang kelima, menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada kolom chat, baik di Zoom maupun di YouTube. Dan yang keenam, tidak menyampaikan pertanyaan dengan topik yang serupa dengan topik yang sudah dibahas.
Adapun rundown kegiatan pada siang hari ini, 1. Persiapan pengkondisian admisi partisipan dan pemutaran lagu Mars Madrasah yang sudah dilakukan oleh host. Kemudian yang kedua, pembacaan rundown serta pembacaan tata tertib yang dilakukan oleh MC serta penyerahan kendali kepada moderator. Yang ketiga, overview MEQR dari Bapak Dr. Ainur Rafiq. Kemudian dilanjutkan dengan briefing keuangan dan anggaran dari Ibu Siti Sadiah. Dilanjutkan dengan pemaparan tujuan dan konsep PKB oleh Bapak Fahrudin. Yang selanjutnya adalah pemaparan teknis pelaksanaan kegiatan PKB di kelompok kerja oleh Ibu Wasmiati atau Mbak Mia. Kemudian yang selanjutnya adalah briefing aplikasi Pokja oleh Mas Matkin selaku konsultan komponen 3. Dilanjutkan dengan acara inti kita pada siang hari ini, yaitu diskusi dan tanya jawab. Tentunya akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para Fasda maupun Faspor. Lalu yang berikutnya ada motivasi dan closing statement dari Bapak Sidik Sisdianto, dan terakhir pembacaan doa serta penutup. Untuk selanjutnya kendali saya serahkan kepada moderator yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh salah satu tim pengembang PKB Madrasah, yaitu Ibu Susiana. Kepada Ibu Ana, silakan. Terima kasih Pak Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil minta tolong Pak Rijal, ini ada beberapa Bapak Ibu narasumber yang belum masuk ya. Pak Fahrudin katanya belum bisa masuk. Kemudian, oh ya, Mbak Mia sama Mas Matkin katanya sudah pada masuk. Nah, coba minta tolong di ini ya, di admit atau dijadikan co-host. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kasubdit GTK MIMTS dan sekaligus koordinator komponen 3 Bapak Dr. Ainur Rafiq yang sudah hadir dari tadi. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di hari libur untuk membersamai kami. Kemudian yang saya hormati Mbak Mia, konsultan komponen 3, Mas Matkin, Pak Fahrudin yang insya Allah segera bergabung, Bu Aca, insya Allah juga akan segera bergabung, dan Pak Kasubdit, Pak Sidik, insya Allah juga akan bergabung. Salam hangat buat Bapak Ibu semua yang saya banggakan, Pak Rijal, teman sekan saya yang sudah bersedia menjadi MC, dan teman-teman dari guru BK, dari MA ya, GTK MA, Bu Siti Kulsum dan Pak Ilham ya, yang sudah menjadi co-host bagi 1000 peserta kita siang ini. Luar biasa perjuangannya. Mohon maaf kalau tadi sempat di awal sempat terjadi perpindahan ya. Ternyata migrasi itu juga terjadi di sini. Mohon maaf karena untuk mengelola 1000 ini ternyata kita butuh koordinasi yang cukup lebih. Sementara kegiatan kita ini baru ini kan tadi pagi ya Bapak Ibu ya, di mendadak ya, digoreng dadakan kayak tahu bulat, tapi enak rasanya ya ini mudah-mudahan, karena mengingat berbagai pertanyaan yang masuk ke kami ya sebagai IN cukup banyak, jadi kami menginisiasi pertemuan siang ini sehingga minimal kita menyamakan persepsi ya, karena minggu depan insya Allah Bapak Ibu sudah bisa running. Saya dapat info dari teman-teman di Lampung kemarin, Bu, saya Selasa sudah mulai running. Wah, saya yang deg-degan ya dia yang running. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kita akan masuki acara yang pertama. Bapak Ibu, kita hari ini sesinya sebenarnya santai ya. Kita diskusi nih, bukan paparan lagi karena sudah banyak paparan, jadi kita diskusi saja. Oleh karena itu, nanti tadi Pak Rijal sudah sampaikan bahwa kita memanfaatkan kolom chat dan raise hand agar ruangan kita ini bisa terkendali. Seperti itu, mohon maaf. Baik, untuk kesempatan pertama ini overview MIQR kepada Pak Kasubdit dan Koordinator Komponen 3, Pak Dr. Ainur, kami persilahkan Pak. Bapak, Pak Ainur.
Tadi kayaknya sudah hadir ya beliau. Oke, Pak Ainur. Assalamualaikum Pak Ainur. Assalamualaikum Pak Ainur. Pak Ainur Rafiq. Assalamualaikum. Apa beliau kelempar? Sebentar saya cek. Ini sudah ada Bu Pak Ainur. Ada di dalam. Oh sudah ya. Iya. Assalamualaikum Pak Ainur. Ya, saya telepon dulu ya. Pak Ainur. Pak Ainur. Assalamualaikum Pak Ainur. Ya. Assalamualaikum Pak. Apakah saya kedengaran? Baik, oke. Assalamualaikum Pak. Oke. Ya, ini karena ada pergeseran waktu, sepertinya beliau mungkin sedang ada kegiatan sebentar, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Sambil menunggu Pak Ainur, kita ke penyaji berikutnya adalah, oke, ini harusnya Bu Aca, nih Bu Aca terkait anggaran. Ini Bu Aca belum bisa hadir karena lagi supervisi di Parung, bisa di-handle sementara oleh Bu Zaiti ya. Saya persilahkan Bu Zaiti Musafiroh, tim pengembang yang ini untuk mengisi sementara terkait dengan anggaran. Bu Zaiti? Bu Zaiti sudah mendengar suara saya, Bu Zaiti? Bu Zaiti? Nah ini. Ya. Oh, sorry, unmute. Ya, silakan. Bu Zaiti, terima kasih. Ya, sorry, Bu Zaiti sementara mungkin memberikan reminder saja ya, kita reminder sebelum diskusi nanti terkait dengan juknis bantuan ya. Karena ini Bu Aca tadi WA saya masih di Parung nih Bu Ana, nanti mungkin akan menyusul seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semuanya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, biar waktunya efisien. Bapak Ibu, sesi ini memang kita menampung berbagai pertanyaan yang mungkin masih mengganjal di Bapak Ibu yang akan melakukan. Suara saya kedengar Bu Susi? Sudah kedengeran. Apa bagus? Pecah enggak? Enggak. Oke. Kalau pecah aku mau pakai headset. Bagus. Oke. Ya, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita akan sedikit mengingat kembali apa yang kita harus persiapkan untuk melakukan atau melakukan PKB kelompok kerja Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama yaitu tentu saja Bapak Ibu sudah melakukan registrasi ulang atau melakukan perencanaan yang baru, karena di dalam perencanaan yang lama itu kan tanggalnya berbeda. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan tanggal perencanaan yang akan kita lakukan dari tanggal 18 Oktober sampai 17 Desember. Jadi kita hanya punya waktu cuma 1,5 bulan
Nah, itu yang perlu Bapak Ibu efisiensikan kegiatan Bapak Ibu. Mungkin untuk masukan untuk KKM dan pengawas, alangkah baiknya pelatihannya atau workshopnya dilakukan di awal sebelum KKG MGMP, karena nanti KKG MGMP di sini adalah sasaran on-nya para pengawas dan KKM. Jadi itu mungkin bisa menjadi masukan untuk KKM dan Pokjawas yang akan melakukan kegiatan realisasi PKB di kelompok kerja masing-masing. Nah, untuk anggaran, untuk tahap 1 mungkin sudah cair. Ada pertanyaan kemarin itu, loh kok saya belum cair. Ada tahap 2 dari BNI menyatakan bahwa insya Allah Senin besok diusahakan untuk beres dan Selasa insya Allah cair. Jadi mungkin ada ganjalan-ganjalan seperti itu yang Bapak Ibu temui di lapangan. Jadi jangan khawatir, loh kok duit saya nggak cair. Banyak yang pada WA menanyakan sana sudah cair, si A sudah cair, sementara kelompok kerja saya belum. Ya itu karena memang yang gelombang 2 belum dicairkan oleh BNI dan insya Allah Selasa nanti akan dicairkan. Kemudian Bapak Ibu, selain itu yang perlu diingat bahwa KKG akan mendapatkan 15 juta untuk bantuan ini dan untuk minimal 5 kegiatan. Jadi lebih apakah boleh? Boleh, tetapi kalau kurang dia tidak diperbolehkan. Kemudian untuk untuk KKM, Pokjawas, kemudian MGMP, KKG, MGMP, MGBK sebanyak 30 juta. KKG tidak mendapatkan 30 juta dan untuk minimal 7 kegiatan. Ya, dan itu dilaksanakan staf kita boleh melaksanakan kegiatan staf dari 18 besok itu Senin sudah bisa kita laksanakan kegiatan meskipun anggaran kita belum ada. Ya, jadi misalkan anggaran kita belum bisa dicairkan, tetapi kalau Bapak Ibu bisa menanggulangi dulu, saya kira boleh ditanggulangi dulu. Asalkan Bapak Ibu benar-benar KKG MGMP Bapak Ibu itu memang yang ada SK untuk mendapatkan. Jadi nanti tidak ada SK-nya Bapak Ibu lakukan, giliran ke BNI tidak ada uang ya karena Bapak Ibu bukan yang mendapatkan SK itu atau sasaran itu. Nah, saya kira itu mungkin kita lebih banyak membuka pertanyaan aja Bu Susi ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Zaiti. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah Pak Ainur sudah bisa bergabung. Kami persilakan. Mohon maaf Pak, tadi kita agak terlambat karena salah room. Oke. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar. Oke, alhamdulillah dengaran Pak dengan baik. Silakan, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu Kasubdit dari Direktorat GTK Madrasah, yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa bergabung semua ya. Belum kelihatan Bu Acanya. Dan yang kami hormati juga teman-teman konsultan, yang alhamdulillah pada siang hari ini juga bisa bergabung semua, sehingga apa yang kita inginkan pertemuan ini bisa hasil maksud. Yang kami hormati juga teman-teman IN yang telah menginisiasi dan telah berkoordinasi untuk pelaksanaan kegiatan ini.
Dan yang kami banggakan para IN seluruh Mapel, baik dari MI, MTS, dan MA, Fasprop dari MI, MTS, dan MA, Fasda dari MI, MTS, dan MA. Semoga saja semuanya sehat selalu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika kita melakukan program PPKB ini, memang kami dari Direktorat GTK, khususnya saya sebagai Koordinator Komponen 3, melarang Bapak Ibu semua untuk sakit, ya, dilarang sakit sampai bulan Desember nanti, ya. Semuanya sehat, semuanya tetap waras, ya, semuanya tetap waras, sehat, jasmani dan rohani. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa bertemu di sini, tetap sehat, walafiat, tetap beriman, berislam, dan berihsan. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita aturkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kami mengharapkan pertemuan ini benar-benar bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, menghasilkan apa yang dimaksudkan, dan semua adalah demi peningkatan mutu pendidikan madrasah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari RA, MI, MTS, MA, dari yang madrasah negeri maupun yang swasta, dari yang GTK PNS maupun yang non-PNS, baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi, semuanya meningkatkan mutu kompetensinya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kabar yang mungkin Bapak Ibu kemarin waktu pembukaan Fasda, pelatihan Fasda Madrasah Sanawiyah, mungkin Bapak Ibu mendengar apa yang kami sampaikan waktu itu. Kami lapor kepada Bapak Dirjen dan kami juga mohon izin kepada Bapak Dirjen bahwa untuk fasilitator daerah untuk kegiatan World Bank tahun 2021 ini, setelah kami cek ternyata memang kita kekurangan banyak fasilitator daerah. Nah, oleh karena itu kami mohon izin waktu itu kepada Bapak Dirjen untuk melakukan atau untuk menyelenggarakan TOT atau pelatihan untuk Fasda tahap berikutnya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman konsultan kemarin sudah menyampaikan konsep note terkait dengan pelatihan untuk Fasprop dan Fasda tahap kedua. Nah, moga-moga saja itu bisa berjalan di bulan ini atau bulan depan, sehingga bagi kabupaten kota yang masih bolong-bolong itu bisa diisi oleh hasil pelatihan dari Fasprop dan Fasda tahap kedua. Tapi ini semua masih dipersiapkan. Konsep note-nya sudah disampaikan ke World Bank. Moga aja segera disetujui oleh World Bank sehingga bisa kita lakukan bersama-sama. Itu yang pertama. Artinya bahwa mengenai ada beberapa kabupaten kota yang bolong, nanti kita tunggu hasil TOT yang kedua. Itu pertama, yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ya. Sering saya sampaikan di berbagai forum, mulai dari IN, Fasprop, dan Fasda, bahwa PKB itu tidak sama dengan blok grant. Itu penting banget itu. Jadi PKB tidak sama dengan blok grant. Jadi kalau di dalam rumus fisika itu, PKB itu sama dengan PD plus PI plus KI. Itu dalam rumus fisika. Mungkin teman-teman fisika paham lah yang seperti itu, ya. Jadi PKB itu sama dengan PD, pengembangan diri, plus PI, publikasi ilmiah, plus KI, karya inovasi. Jadi sebenarnya secara filosofis, secara substantif, baik kelompok kerja itu mendapatkan blok grant atau tidak, tapi kok melaksanakan PD, melaksanakan PI, dan menghasilkan KI, itu sebenarnya adalah PKB. Nah, oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak Ibu semua, jangan sampai gara-gara blok grant, kemudian bermasalah di blok grant, kemudian PKB-nya gagal total. Jangan sampai. Jangan sampai nanti mengatakan begini, Pak, ini terkait dengan administrasi blok grant kok campur aduk, kacau balau, brengsek, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu menyatakan, oh itu gara-gara ada PKB. Coba tidak ada PKB, pasti tidak ada administrasi yang brengsek, tidak ada administrasi yang salah kaprah, dan sebagainya. Kita tidak berpikir itu.
Jadi jangan sampai sesuatu yang substantif itu dikalahkan oleh hal-hal yang hanya bersifat administratif. Nah, oleh karena itu memang kita paling sempurna itu adalah substantif oke, administratif juga oke. Itu yang paling ideal ya. Nah, itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, mungkin Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan yang ini dan itu dan sebagainya bahwa terkait dengan perjalanan awal kita waktu itu ada registrasi SK oleh Pokja, kemudian disubmit atau di approve oleh admin, ternyata memang sampai saat ini masih ada SK Pokja yang tidak sesuai dengan template atau tidak sesuai dengan standar. Kalau tidak sesuai dengan standar, itu berarti memang tidak sesuai dengan juknis yang ada. Nah, mengapa itu bisa lolos? Ya karena adminnya tidak sesuai regulasi yang ada, tidak sesuai dengan juknis yang ada, sehingga ketika bocor di paling bawah, akhirnya di tingkat menengah pun bocor, di tingkat pusat pun juga bocor karena tidak melihat di awalnya di registrasi SK. Nah, oleh karena itu kita semua harus kembali kepada juknis, kita semua harus kembali kepada regulasi, kita semua harus taat hukum, kita semua harus taat administrasi. Jangan sampai saling menyalahkan, yang satu menyalahkan yang lain menyalahkan yang satu, yang nomor satu menyalahkan yang nomor dua, yang nomor dua menyalahkan nomor tiga, yang nomor tiga menyalahkan nomor satu, muter-muter aja. Itu yang disebut dengan lingkaran setan. Nah, itu tidak boleh terjadi hal yang seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, harapan kami Bapak Ibu semua yang hadir di sini tetap semangat meskipun ada suara-suara, Pak, kemarin saya sebagai NO nggak pernah dilibatkan. Nah, itu kalau sudah berpikir terkait dengan bahasanya apa ya, imbalan dan sebagainya itu karena memang kita belum secara masif, secara menyeluruh, dan kita masih terbatas hanya 4.820 atau 26 titik ya untuk block grade-nya. Kemudian untuk FASDA-nya juga kita masih kurang banyak. FASDA-nya kita masih kurang banyak, sehingga kegiatan-kegiatan berikutnya barangkali nanti teman-teman konsultan bisa menggilir kemarin-kemarin yang sudah ikut dari IN mungkin diistirahatkan dulu, nanti kita ikutkan IN yang belum diikutkan. Nah, bahasanya seperti itu. Itu namanya saling berbagi. Nah, dalam bahasanya saling berbagi. Jadi tidak yang datang itu dan itu, atau dalam bahasanya lu lagi. Nah, tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk nanti TOT tahap kedua barangkali nanti teman-teman konsultan bisa membagi itu dan bisa menginventarisir mana-mana IN yang belum dilibatkan, mana-mana FASPROP yang belum dilibatkan, itu nanti dilibatkan pada TOT yang kedua. Barangkali itu yang kelima. Dan yang terakhir, kita semua adalah orang-orang hebat, kita semua adalah orang-orang yang selalu bermimpi ke depan. Kita semua selalu tidak berpikir ke belakang, yang jelek-jelek kita buang, yang baik-baik kita ambil, kemudian kita maju ke depan. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah memiliki pemikiran semacam itu. Jangan lupa Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan madrasah di Indonesia, MAN IC telah membuktikan bahwa untuk UTBK madrasah nomor 1 di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya yakin MAN IC, di belakang MAN IC itu ada kepala madrasah yang hebat, ada guru yang hebat, ada juga tenaga kependidikan yang hebat, juga pengawas yang hebat. Saya yakin itu. Tidak mungkin siswa-siswa di MAN IC bisa juara 1 nasional kalau guru-gurunya memble, tenaga kependidikannya ngantuk-ngantukan, kemudian pengawasnya juga suka tidur-tiduran, nggak mungkin terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan apa yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan yang ada di MAN IC bisa di-cloning di seluruh madrasah aliyah negeri di Indonesia. Sehingga urutan 1 sampai 10 untuk tahun 2022 bisa diisi minimal 3 madrasah aliyah di Indonesia. Barangkali demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih Pak Ainur. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, pesan positif yang saya tangkap dari beliau ini
bahwa selalu kita mengambil sisi positif dari setiap kejadian gitu ya. Saya yakin kegiatan kita yang melibatkan 21 provinsi dan ratusan kabupaten dengan ribuan IN, Fasprop dan Fasda, pasti ada hal-hal negatif atau hal-hal yang kurang ya di sana sini. Tapi ketika kita berpikir mari kita ambil sisi positifnya, itu pertama adalah meningkatkan imun kita, dan yang kedua adalah membuat hal-hal yang ruwet itu menjadi lebih ringan, seperti Siti katanya gitu ya. Operational thinking. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Ainur. Mohon berkenan tetap di room ya Pak. Nah di sini kita banyak diskusi. Kemudian untuk selanjutnya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Kasubdit Bina Guru RA, Bu Aca atau Bu Sadia ya. Beliau ternyata sudah hadir dari tadi. Mohon berkenan Bu Aca untuk memberikan pencerahan nih, terutama terkait dengan kebingungan-kebingungan teman-teman nih di daerah terkait dengan anggaran. Apakah Bu Aca sudah mendengar suara saya? Ya, saya mendengar Ibu. Oh, okay. Saya mau didengar suaranya. Alhamdulillah suaranya bagus Bun. Ini masih di Parung atau sudah pulang Bun? Parung, masih di Parung. Oh, masih di Parung, Masya Allah. Ya. Oke, silakan Bun. Baik, terima kasih. Waktu ke saya atau bagaimana? Oke, silakan Bu Aca. Mohon maaf ini sudah mengganggu ya Sabtu-Sabtu aktivitas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Kasubdit, ada Ketua Koordinator Komponen Pak Rafiq, kemudian ada para konsultan, kemudian dari para tim 7, Ibu Pak Yunjun, Bu Ana, dan kawan-kawan. Ya, saya nggak kelihatan karena pakai HP. Mohon izin karena saya sedang tadi mendampingi para guru-guru kami penguatan pendidik inklusi di Bogor, lalu kunjung terapannya adalah ke Min 2 Bogor, sehingga kita ke sana dan kebetulan para pimpinan kita hadir juga di sana menyapa lebih dekat kepada anak berkebutuhan khusus di Min 2 Bogor, sehingga saya masih di jalan. Terima kasih untuk pembahasan siang ini. Saya kira monggo, namanya kita mendapatkan blok grant tadi seperti yang disampaikan Pak Rafiq. Saya kira memang patokannya adalah Juknis, karena Juknis itu adalah yang sudah dibuat, audit juga pegangannya adalah Juknis. Saya kira monggo dilaksanakan. Bagi kami, pengalaman saya saja sebagai dulu pernah sebagai yang sering menggawangi bantuan-bantuan, pada prinsipnya bantuan itu atau blok grant itu hanya 4T 1A ya. 1, tepat sasaran. Artinya sasarannya siapa? Sasarannya yang sesuai dengan Juknis, itu tepat sasaran namanya. Lalu tepat jumlah. Jumlahnya yang ada di dalam Juknis, berapa jumlahnya itu ya sesuai yang diterimakan, tepat jumlah. Tidak ada kekurangan 1 peser pun. Artinya nanti dari bank masuk ke dalam buku itu juga sama. Misal 30 ya harus dalam buku bunyi 30. Tidak boleh 29,99. Itu namanya sudah tidak tepat jumlah. Nah, kalau 15 ya harus 15, di dalam bukunya nanti adalah 15 tepat jumlah. Lalu tepat waktu, silahkan digunakan tepat waktunya. Kalau memang disuruh laporan ya laporan, tidak ada molor sampai akhir tahun, sampai molor nyebrang tahun itu tidak ada. Artinya harus dilaksanakan tepat waktu yang memang rambu-rambu yang sudah dilakukan di dalam Juknis. Lalu yang keempat, tepat guna. Gunakanlah sesuai dengan rambu-rambu, sesuai untuk AMGMP, KKG, saya kira gunakanlah memang rambu-rambunya, karena ini bantuannya adalah untuk program PKB, maka gunanya adalah untuk penguatan PKB yang sudah ada. Ada instruktur nasional, ada Fasprov, ada Fasda, tentunya itulah yang harus digunakan di sana, namanya tepat guna. Gunakan sesuai rambu-rambu yang memang tujuannya dari blok grant itu apa? Tujuannya untuk sebagai penguatan PPKB, maka ya digunakan PPKB, tidak boleh digunakan untuk yang lain itu. Misal untuk aku enggak mau itu, aku mau yang lain, menggunakan kegiatan ini sebagai kegiatan baru lagi ya, itu namanya tidak tepat. Wong mintanya untuk PPKB, kenapa begitu dikasih anggaran untuk yang lain, akhirnya sudah tidak tepat guna.
Nah, yang terakhir saya kira akuntability. Karena yang namanya uang itu memang kecil diterima oleh kelompok kerja, 15, 30 kecil. Tetapi begitu diakumulasi nilainya menjadi 100 lebih, 113 Pak, makin ya, miliar itu, bukan hanya ember, bukan, tapi miliar. Nah, ini siapa yang akan diaudit pertama kali? Tentu kami, Direktorat GTK, ataulah kawan-kawan yang memang menangani program-program ini. Artinya kementerian yang akan diaudit dulu. Lalu uang itu kemana, sasarannya siapa, berapa jumlahnya, digunakan untuk apa, nah itu apa sih akan ditanya. Pelaksananya kapan, mana laporannya, itu yang akan ditanya. Jadi akuntability tetap. Nah, karena kita semua tahu bahwa yang namanya audit itu berlapis-lapis, bisa BPK, bisa Ijen, bisa KPK, karena nilainya lebih dari 5 miliar. Bukan main-main, 113 miliar ya Mas Makin. Uang segitu pasti semua mata akan melotot ke Kementerian Agama. Satu yang tidak melakukan laporan dengan akuntability-nya, tidak sesuai dari 4T1A, tentu beritanya akan menjadi bantuan blok grant Kementerian Agama, BPKB, 190 tidak sesuai penggunaan. Nah, ini yang dihitung semuanya, bukan satu yang di Tangerang misal, bukan satu ini kelompok kerja matematika, bukan, tapi Kementerian Agama yang akan tersorot. Oleh karena itu, mari kita semua menggunakan program yang memang ini bantuan dari loan, semua mata melihat, monggo digunakan dengan baik, dengan akuntabilitas terjaga, sesuai penggunaannya sesuai, sasarannya juga tepat, itu yang kita lakukan. Dan mari kita diskusi bersama, karena memang audit pertama tentu juknis yang dioperasi adalah juknis. Kalau sudah sesuai juknis aman, kalau tidak sesuai, nah itu yang berarti harus diamankan. Ya. Saya kira Bapak dan Ibu semua luar biasa ini para IN, Faspro, Fasda. Mari kita buka lagi juknisnya sehingga tidak ada salah tafsir. Kalau tafsirnya Jalalain bagus, tapi kalau jalan sesat, nah ini yang kita harapkan tidak ada. Semua kawan-kawan kita tidak ada yang tidak akuntabel, sehingga semuanya akuntabilitas bagus dan memang outputnya ada, dievaluasi nanti juga betul-betul bahwa program PPKB Kementerian Agama di komponen 3 itu memang ngefek ya, artinya ada memang untuk penguatan, tujuannya dari PPKB tersampaikan, penggunaan anggarannya juga baik, pelaksanaannya sebagai fasilitatornya juga menguatkan para guru-guru kita. Saya kira itu Bu Ana, monggo kita diskusi bersama, mumpung ada semua dari Pak Koordinator ada, kemudian konsultan-konsultannya juga ada, jadi kita diskusi bersama saja. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya mendengarkan Bu Aca yang menjelaskan tuh langsung anyes. Karena beliau ini selalu taat juknisnya seperti apa. Nah ini sehingga alhamdulillah kemarin ya Bun 2020 diaudit, alhamdulillah program MIGR gitu ya. Alhamdulillah hasilnya bagus gitu. Nah ini tentunya di 2021 ini kita berharap hasil yang sama ya Bun ya. Oleh karena itu mohon terus dikawal ya Bun ya. Jadi sering mengingatkan dan menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Sama-sama. Nanti Bapak Ibu kita akan diskusi ya selanjutnya. Tadi ada 4T dan 1A gitu ya. Tepat guna, tepat waktu, tempat jumlah, dan ada akuntabilitas. Nah, pasti sudah banyak. Oh iya, tepat sasarannya belum. Satu tepat sasaran. Nah, sebelum kita lanjutkan diskusi nih Bapak Ibu, mungkin sedikit reminder ya dari Mas Matkin ini ada alhamdulillah sudah hadir dan Mbak Mia. Mas Matkin ini terkait dengan aplikasi dan Mbak Mia ini terkait nanti dengan teknis pelaksanaan di komunitas itu seperti apa. Selanjutnya kita akan diskusi. Mohon berkenan masih di sini ya Bun. Bu Aca. Oke, insya Allah. Oke. Baik, saya persilahkan mungkin Mas Matkin dulu ya. Mas Matkin, monggo silahkan Mas Matkin, apa sudah mendengar suara saya? Sudah Mas Matkin? Bu Ana. Oh, Ya, alhamdulillahirabbil alamin.
Monggo Mas Makin, sekilas info terkait dengan aplikasi ini bagaimana dan seperti apa? Silahkan update-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya hormati Pak Kasudit Bapak Ainur Rafiq sekaligus koordinator komponen 3, yang saya hormati Ibu Siti Sadia Kasudit Bina RA, yang saya hormati Bu Susiana, Pak Yun, Pak WK, Bu Zaiti. Saya tidak lihat sih gambarnya, saya sebut saja karena ada dalam undangan. Dan Bapak Ibu IN yang lain, yang saya hormati juga kawan-kawan konsultan, Mas Fakhrudin sedang berusaha untuk masuk karena ikut dalam antrian 125 untuk masuk ke dalam Zoom ini. Saya juga baru bisa masuk pada saat di penghujung nasihatnya Pak Rafiq tadi. Jadi ketepatan di penghujung nasihatnya Pak Rafiq saya bisa masuk tadi. Setelah kata Mbak Mia harus menyingkirkan beberapa orang katanya. Persis memang harus kita antisipasi hal seperti ini. Pada saat kami kemarin sosialisasi pencairan, kami mengundang secara resmi melalui surat resmi per provinsi itu 3 orang. Ternyata yang masuk lebih dari 3 orang. Saya sendiri sebagai penyelenggara tidak bisa masuk. Sampai 30 menit, 40 menit berikutnya saya baru bisa masuk. Setelah saya minta tolong, Mas Agus Mahasin dari Jawa Tengah, tolong anak buah sampean keluarkan dulu biar saya masuk. Gitu. Jadi memang ini harus diantisipasi seperti ini supaya kita tepat waktu seperti kata Bu Sadia tadi dan kita bisa memulai dengan cara yang baik. Bapak Ibu sekalian, ingin saya sampaikan begini. Ada beberapa hal. Kalau terkait dengan teknis aplikasi, itu kemarin sudah disimulasikan pada saat sosialisasi pencairan ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal pokok. Yang pertama, tahun ini kita memberikan bantuan kepada 4.828. Itu yang di-SK-kan. Sedangkan target dalam AWP, targetnya program, itu sebenarnya hanya 4.816. Jadi lebih 12 kelompok kerja. Itu. Total dana bantuan yang kita berikan, seperti yang disampaikan oleh Bu Sadia tadi, 113.820 juta. Kenapa antara target dengan yang kita beri bantuan lebih banyak yang kita beri bantuan? Karena ini juga akan menjadi pengingat kita nanti pada tahun depan, bahwa kelompok kerja MGBK dan kelompok kerja pengawas yang daftar jauh lebih sedikit daripada target kita. Sehingga tumpahan bantuan dari MGBK dan Pokjawas ini kemudian kita lemparkan ratusan jumlahnya, bahkan 200 lebih paket bantuan ke kelompok KKM. Kelompok KKM ini, Pokja KKM ini ternyata jauh lebih besar daripada target kita. Sehingga tumpahan bantuan dari MGBK dan Pokjawas itu kita kasihkan ke KKM. KKM itu sesungguhnya bantuannya sudah habis pada tahap 1. Tahap 1 itu KKM sudah minus 9. Tapi tahap 2 kita masih sanggup memberi bantuan lagi untuk KKM sebanyak 200-an lebih. Karena tumpahan dari 2 Pokja ini. Dan satu lagi, bahwa MGBK MGMP MA itu juga tidak sesuai dengan target. Lebih sedikit jumlah pendaftarnya dibanding yang akan kita kasih bantuan. Jadi untuk Bapak Ibu fasilitator mata pelajaran MA untuk nanti pada tahun berikutnya bisa mendorong MGMP MA mendaftar lebih banyak. Karena sekali lagi sisanya juga sangat banyak pada tahun ini. Itu yang kedua. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang juga ingin saya sampaikan, bahwa jadwal semula bahwa bantuan ini akan cair pada bulan Juli ternyata tidak bisa
karena berbagai kendala, dan salah satu kendala yang sangat signifikan mempengaruhi adalah kesiapan fasilitator. Dan kesiapan fasilitator itu kendala yang sangat besar adalah PPKM. Jadi dalam jadwal sebenarnya bantuan ini cair di bulan Juli, dan kemudian kelompok kerja bisa melakukan aktivitas PKB-nya pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Tapi pada kenyataannya kan tidak bisa. Oleh karena itu di dalam fitur aplikasi KKGTK kita siapkan rencana kegiatan. Rencana kegiatan itu biasanya kami sebut sebagai reschedule. Nah, fitur ini ada apa saja? Kemarin sudah disosialisasikan ya. Sekedar overview bahwa fitur ini menyiapkan jadwal perubahan dari jadwal yang ada dalam proposal. Karena kalau Bapak Ibu lihat proposal masing-masing, itu di bulan Agustus, September, dan Oktober. Sedangkan kita baru mulai minggu depan. Bapak Ibu bisa menyesuaikan jadwal yang akan dilaksanakan sepanjang 18 Oktober sampai 17 Desember. Jadi persis kalau dihitung minggunya, itu cuma ada 8 minggu lebih sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam fitur ini seperti kemarin disimulasikan, Bapak Ibu juga bisa menyantumkan fasilitatornya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam Juknis bantuan, kalau Bapak Ibu baca di dalam Juknis bantuan, yang disebut dengan fasilitator adalah fasilitator daerah yang dinyatakan lulus. Lihat bab 2 huruf G angka 2. Tapi sebenarnya sebelum saya ngomong ini, kami sebenarnya telah menyiapkan 22 jawaban dari 22 pertanyaan yang kami himpun. Sudah kami bagikan itu. Mudah-mudahan sudah di-PDF-kan oleh kawan-kawan yang lain. Jadi kami selama 2-3 hari ini menghimpun sejumlah pertanyaan, terkumpul 22 pertanyaan yang berbeda tipe, dan kami jawab. Dan mudah-mudahan itu menjadi semacam rumus untuk kawan-kawan kalau ditanya dengan pertanyaan yang ada jawabannya di sana. Nah, ada pertanyaan yang begini, ini perlu saya jelaskan yang pada bagian ini. Setelah Bapak Ibu masuk ke fitur reschedule, itu selain menjadwal tanggalnya, jadi tanggal ini per sub kegiatan. In 1 mau tanggal berapa, sampai tanggal berapa, on tanggal berapa, in 2 tanggal berapa. Seperti itu, sampai pada level sub kegiatan, itu bisa menjadwalkan. Pesertanya siapa saja? Pesertanya adalah nama-nama yang Bapak Ibu dulu cantumkan dalam daftar SK. Karena kami link dengan Simpatika, maka nama-nama itu otomatis akan muncul di sana. Dan hanya nama-nama yang ada di SK Bapak Ibu saja, SK kelompok kerja saja yang muncul. Yang lain tidak muncul. Jadi kami mengikuti daftar nama yang ada dalam SK. Pertanyaannya, kalau tidak di dalam SK boleh nggak ikut pelatihan? Nah, misalnya kayak gitu. Kalau tidak dalam SK kan tidak anggota berarti kan. Secara prinsip tidak apa-apa. Kalau di dalam SK misalnya 13 orang, ternyata ada 2 orang lagi yang mau ikut pelatihan, ya nggak apa-apa. Tapi tetap yang diaudit adalah yang 13 yang ada dalam SK, yang ada di dalam aplikasi kami, KKGTK. Yang lainnya tidak kami hitung. Jadi pada saat Bapak Ibu menceklis nama peserta dalam fitur rencana kegiatan, nanti nama ini juga yang akan muncul dalam fitur sistem pelaporan. Jadi dari nama di SK, nama dalam rencana kegiatan, dan nama dalam sistem pelaporan nanti sama. Jumlahnya, namanya, jenis kelaminnya sama. Di luar itu, kalau ada orang yang misalnya tidak tercantum mau ikut pelatihan, ya nggak apa-apa. Ikut saja, kenapa tidak? Tapi yang diaudit adalah nama dalam SK, nama dalam rencana, dan nama dalam pelaporan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian begini. Ini semua sebenarnya ada di dalam 22 pertanyaan dan jawaban. Sebenarnya ada, biar clear saja. Nah, bagaimana kalau tidak ada fasdanya? Di fitur kami itu, Bapak Ibu pada saat fasilitator, itu boleh memilih fasda dan pasprof. Jadi ada fasda, ada pasprof.
Apakah Pasprov ada dasar hukumnya? Sebenarnya kalau di dalam juknis hanya disebut fasda. Tapi kami menganggap ini force majeure. Dalam keadaan darurat tidak ada fasdanya, bisa kami tapi kemarin Bu Susiana bilang begini, Pak, bagaimana budgetnya tidak cukup, Pak? Ada kayak gitu, Bu Susiana kayak gitu. Gini Bapak Ibu ya, di dalam 22 pertanyaan dan jawaban, itu kami mengingatkan, silakan perhitungkan anggarannya dan juga waktunya. Nanti setelah ini akan dibagi. Sebenarnya sudah dibagikan sih. Kalau Bapak Ibu belum dibagikan ya nanti minta saja di para IN, Bapak Ibu Susiana juga udah ada di grupnya. Mau di PDF-kan nanti sebelum dibagi. Di sana kita mengingatkan kalau menggunakan Pasprov atau yang jaraknya jauh, Bapak Ibu harus mengingat jumlah duit yang Bapak Ibu kelola. Kalau misalnya karena gini, kalau di dalam juknis 606 itu kan fasilitator memiliki fasilitas untuk fasilitator. Itu yang pertama adalah pengganti transport, uang harian, dan kemudian penginapan. Ada itu. Nah, duit yang Bapak Ibu kelola kan tidak terlalu banyak. Nah, oleh karena itu pertimbangkan soal keuangan dan pertimbangkan soal waktu. Kita ini berharap bahwa pada saat pendampingan, ini fasilitator ada di sana. Karena on itu sifatnya peer teaching. Jadi ada yang menjadi model praktek mengajar, ada yang menjadi observer, tapi juga ada supervisor, ada pendampingnya, yaitu fasilitator. Nanti kalau jaraknya terlalu jauh, Bapak Ibu guru on sendiri, praktek sendiri, nggak ada fasilitatornya juga, kualitasnya akan dipertanyakan oleh auditor. Oleh karena itu pertimbangkan soal waktu, pertimbangkan soal uang. Itu yang ketiga. Yang keempat, pertanyaannya, kalau tidak ada fasilitator sama sekali dan mengundang Pasprov juga kejauhan. Nah, di dalam fitur kami rencana kegiatan itu, kami menyiapkan menambah materi. Gini, contohnya begini, mohon ini dipahami benar-benar ya. Menambah materi tidak sama dengan menambah JPL ya. Jadi kalau misalnya di KKG, Bapak Ibu, dulu pada saat proposal, menaruh UP literasi dan numerasi, tapi sekarang pada kenyataannya yang ada adalah numerasi dan sains, padahal di proposal tidak ada sains, sekarang ternyata yang tersedia hanya sains, maka Bapak Ibu bisa menambahkan UP sains. Karena yang tersedia kan sains. Abaikan saja yang literasi, karena literasi kan tidak ada. Tapi di dalam rencana kegiatan di aplikasi kami, tetap ada. Literasi akan tetap ada muncul di sana. Tapi nanti kenyataannya kan literasi tidak akan Bapak Ibu latihkan, karena nggak ada fasdanya kan. Yang dilatihkan adalah yang numerasi dan menambahkan sains. Tapi ingat, lihat syaratnya tetap sama dengan yang ada template proposal. Yang pertama, Bapak Ibu tetap harus memenuhi kewajiban untuk melatih UP wajib minimum 1. Kemudian JPL-nya tetap menggunakan ukuran JPL di dalam BIMTEK-nya GTK minimum 32 dan maksimum 36. Dan yang ketiga, tentu saja harus ada fasdanya. Nah, untuk mengakomodasi itu. Tapi Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke fitur menambah menambah materi kecuali dengan izin admin pusat. Kenapa begitu? Admin pusat akan mencocokkan klaim Bapak Ibu bahwa di daerah Bapak Ibu tidak ada fasda. Admin pusat memegang SK fasda. Jadi akan dicari oleh admin pusat apakah betul pengakuan Bapak Ibu bahwa tidak ada fasda di sana. Kalau ditemukan fasda di daerah Bapak Ibu, admin pusat tidak akan membuka gerbangnya. Tidak akan membuka portalnya. Yang punya kunci adalah admin pusat. Jadi izinlah kepada admin pusat gitu kalau ingin menambah kegiatan karena tidak ada fasdanya. Itu. Dan dua hal lagi, mohon izin Bu Susiana. Ini penting, ini soal pencairan soalnya. Yang pertama, gini,
Yang pertama, saya sebagai pengelola BG, mohon maaf, karena tahap 2 sampai Jumat kemarin belum bisa dicairkan. Ini ada miskomunikasi. Saya berani bertanggung jawab soal ini, karena ada miskomunikasi. Saya tidak perlu sampaikan, karena saya khawatir ada orang yang merasa dipersalahkan. Jadi untuk yang ke tahap 2 memang hari Jumat belum bisa dicairkan, tapi saya telah mendapat komitmen tertulis bahwa pada hari Selasa paling telat, tahap 2 sudah bisa dicairkan untuk penyalur BNI. Ya, tahap 2 untuk BNI hari Selasa paling telat bisa dicairkan. Secara lisan saya mendapat komitmen Selasa, Senin siang itu sudah bisa dicairkan. Tapi lebih amannya daripada Bapak Ibu bolak-balik, hari Selasa yang tahap 2 bisa dicairkan. Itu bisa saya pertanggungjawabkan yang bagian ini. Saya kemarin dari Jumat sudah mendapat komitmen ini dari BNI. Sedangkan yang Aceh, ini betul-betul saya minta maaf dan kami yang mengelola ini minta maaf. Kami sedang mendorong lebih cepat agar untuk Aceh yang bank penyalurnya adalah Bank Syariah Indonesia untuk bisa segera menyusul 20 provinsi penerima bantuan ini. Kami sedang mendorong lebih cepat, termasuk percepatan penandatanganan PKS dan perintah penyaluran kepada BSI. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila adalah segala kekurangan. Tim kami terbatas, banyak hal yang mesti kami selesaikan. Mohon maaf apabila ada 1-2 pertanyaan DWA. Sejujurnya setiap hari kami menerima puluhan bahkan ratusan WA menanyakan hal ini, sehingga kami bisa menghimpun pertanyaan-pertanyaan sampai 22 itu ya pertanyaan itu. Kalau tidak kami jawab itu kelewat gitu biasanya, numpuk gitu. Sedangkan kami juga harus menyelesaikan rapat segala macam banyak hal. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susiana. Terima kasih Mas Martin. Bapak Ibu yang belum pernah melihat Mas Martin, nah ini Pak Martin langsung dihilangin videonya. Ya, jangan. Iya, saya ini buka udah lagi. Banyak yang raise hand nih Mas Martin. Gimana nih Bapak Ibu, kita langsung diskusi dulu ya Mbak Mia, atau Mbak Mia mau menyampaikan dulu atau gimana Mbak Mia? Ya, Mbak Mia sebaiknya. Sepertinya langsung ke Pak Makin aja, karena maksud saya gitu. lebih fokus ke Pak Makin ya, trending topiknya daripada. Iya, sepertinya ya. Baik, nanti Mbak Mia menambahkan di sesi diskusi ya. Ya, Oke. Ini udah 19 partisipan yang raise hand nih. Bapak Ibu boleh nulis di chat ya kalau nanti biar lebih cepat. Ini saya urut dari yang pertama raise hand ini Pak Arbain, Pas Prof IPA. Silakan Pak, singkat ya Pak pertanyaannya, silakan. Boleh dibantu untuk unmute Pak Ilham untuk Pak Arbain yang raise hand. Nah, sudah. Silakan Pak Arbain dari Riau. Ya Pak, silakan Pak Arbain. Suaranya belum masuk Pak. Bapak Ibu yang lain bisa nulis di kolom chat ya untuk pertanyaan. Pak Arbain belum masuk suaranya Pak Arbain. Oke. Yang berikutnya aja deh. Oke, yang berikutnya silakan dari Pak Sobirin BK, silakan. Mohon dibantu unmute ya Pak Ilham. Atau ini ada pertanyaan di chat ya Mas Makin ya. Izin bertanya, apakah aplikasi KKGTK saat ini belum bisa melakukan reschedule, sementara beberapa Pokja harus segera melakukan perubahan agar bisa mencarian dana blockchain. Gimana Mas Makin? Silahkan untuk. Oke, baik. Terima kasih. Reschedule atau rencana kegiatan itu sudah bisa dilakukan sejak kami sosialisasi kemarin. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk masuk ke fitur rencana kegiatan, Bapak Ibu bisa konsultasikan ke admin kabupaten kota atau provinsi ya. Tapi saya menjamin bahwa rencana kegiatan sudah dibuka pada saat sosialisasi. Sosialisasi kami itu kemarin terjadi pada 2 minggu yang lalu ya kalau tidak salah ya. Berarti ini kira-kira kenapa Pak kalau nggak bisa dia kok nggak bisa Pak? Kira-kira kendalanya apa Pak? Ini satu atau banyak? Artinya kalau semua tidak bisa masuk itu sistem.
Kalau semua Oke. tidak bisa masuk berarti sistem. Kayaknya Tapi satu kalau ini cuma ya, Pak, satu ya? dua, nah kalau Ah, ah. satu dua bisa dikonsultasikan dengan adminnya, admin kabupaten Oke. kota atau ya seperti itu. Baik. Pak Rutniana, silahkan di ini ya ke ke admin ya. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa dibantu ya Pak Ilham untuk yang resen. Nah, sementara saya bacakan untuk pertanyaan berikutnya adalah bisakah laporan berbeda dengan proposal, terutama pada rincian realisasi anggaran antara rencana anggaran dengan realisasi, sebab pada waktu proses pembuatan proposal tidak ada pembimbingan. Oke, gimana Mas Martin? Gini, peruntukan dan larangan itu kan diatur dalam Juknis 606 ya. Jadi 606 itu peruntukannya dan larangannya ada. Nah, kalau kita mau setia terhadap Juknis dan seperti tadi ditekankan oleh Bu Sadia bahwa inspektorat atau auditor itu biasanya akan melacak penggunaannya melalui Juknis. Nah, saya begini, terkait dengan ini isu yang berkali-kali ditanyakan dan sebenarnya sudah dijawab di 22 pertanyaan dan jawaban itu. Ini soal honor, soal honor. Ya. Soal honor Bapak Ibu tidak akan ketemu dalam Juknis 606 karena nggak ada. Fasilitator itu hanya menerima uang harian, transportasi, dan penginapan, gitu ya, betul ya? Sedangkan peserta itu menerima pengganti transport, itu pun untuk peserta dari madrasah swasta, betul gitu ya? Ya. Nah, kemarin pada tanggal 16, karena banyak sekali pertanyaan seperti ini, saya berusaha untuk konsultasi dengan Inspektorat Jenderal. Saya mengonsultasikan ke Inspektorat Jenderal pada hari Kamis tanggal 14 dan kemarin pada hari salah satunya mengonsultasikan tentang isu-isu ini. Saya mengonsultasikan apakah mungkin ada honor, apakah mungkin uang transport itu bisa diterima oleh guru yang berasal dari madrasah negeri dan lain sebagainya. Selain itu ada beberapa poin yang lain. Saya mengonsultasikan ada sekitar 11 poin ke Inspektorat Jenderal. Ya. Nah, saya menunggu hari Jumat kemarin saya tagih Inspektorat Jenderal bilangnya sedang dirumuskan. Insya Allah jawabannya kalau tidak Senin ya Selasa. Nah, berdasarkan hasil konsultasi ini harus resmi ya. Tidak bisa menggunakan WA. Jadi kami kirim surat resmi ditandatangani oleh PPK Pak Muhammad Siddiq. Kami kirim ke Inspektorat Jenderal, nanti mereka akan menjawab resmi juga. Nah, dengan begitu akan aman. Nah, Bapak Ibu mohon bersabar terkait isu-isu ini. Ini juga sudah kami sampaikan pada 22 pertanyaan dan jawaban itu, bahwa untuk isu ini saya sendiri sebagai pengelola BG dan para pimpinan di GTK juga sedang menunggu hasil konsultasi dengan Inspektorat Jenderal. Doakan saja moga-moga Senin atau Selasa sudah ada jawabannya. Gitu. Itu Bu Susiana. Luar biasa. Oke. Oh iya, silakan satu dulu ya dari Pak Arbain, silakan. Ya. Silakan Pak Arbain. Oh BK. Oh Pak Birhat, silakan. Birhat ya. Terima kasih Ibu sudah diberikan kesempatan. Pertama saya akan menyampaikan kronologi bahwa kami yang dari Jawa Tengah kemarin pada pelatihan BK itu berakhir hari Senin tanggal 11. Kemudian yang kita lakukan adalah melakukan konsolidasi, dipertemukan dengan Pokja, kemudian didampingi oleh Penmas di Kabupaten. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwa perlu menyelaraskan terkait dengan jadwal untuk merubah daripada kegiatan yang ada untuk disesuaikan. Itu diberikan tanggal 13 sampai dengan 17. Ada beberapa kendala teknis yang tadi sudah disampaikan di antaranya, tetapi juga di sisi lain ada kendala yang non teknis. Misalkan pasti ada kegiatan atau akreditasi dan lain sebagainya, sehingga kami nanti bisa berkoordinasi dengan Pokja itu di hari Kamis. Apakah pertanyaannya, memang tanggal 13 sampai dengan 17 ini batas limit untuk melakukan perubahan atau ada dispensasi perpanjangan waktu? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan prasyarat untuk menjadi Pasda, itu adalah menyatakan lulus. Kemudian untuk kami sampai saat ini belum ada informasi terkait dengan kelulusan tersebut. Yang kedua. Yang ketiga,
terkait dengan narasumber. Sebetulnya sudah secara detail dijelaskan terkait dengan narasumber bahwa selain ada Pasda, kemudian Pasprov dan IN, itu juga ada narasumber yang diizinkan dengan catatan yaitu memiliki sertifikat pelatih. Mohon ketika hal tersebut pertanyaan diberikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama Mas Matkin ya, silahkan Mas Matkin terkait dengan reschedule ya, jadwal reschedule. Tapi Ya. silahkan Mas Matkin. Ya. Baik, terima kasih Bu Susiana. Jadi reschedule itu, kalau Bapak Ibu masih ingat, sosialisasi pencairan itu tanggal 6 Oktober. Saya harus buka lagi undangannya untuk memastikan ya, 6 Oktober. Di sosialisasi pencairan itu ada simulasi untuk mengisi fitur rencana kegiatan. Nah, sejak saat itu fitur ini dibuka sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya? Iya, masih sampai sekarang. Berarti tidak benar itu yang deadline tanggal 17 itu, Pak? Sampai sekarang masih dibuka. Gini, Bapak Ibu, kami ingin bahwa, jadi kepentingannya kan gini, Bapak Ibu seharusnya sudah mengisi itu supaya bisa memulai kegiatan di tanggal 18. Itu kenapa isu 17 itu penting. Oke, Kan, ya. Karena kan waktunya kan terbatas ya, limitatif ya. 18 Oktober mulai dan kemudian 17 Desember tutup. Sudah selesai ya. Jadi itu kenapa sebisa mungkin Bapak Ibu harus mengisi fitur rencana kegiatan itu pada tanggal 17. Itu yang pertama. Waktunya sangat terbatas. Yang kedua begini. Yang kedua, kami ini bekerja sama dengan pihak independen untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring evaluasi implementasi bantuan PKB ini. Nah, kami memiliki tanggung jawab untuk menarik data rencana kegiatan dan kami serahkan kepada mereka agar mereka bisa mendeteksi kelompok kerja mana akan melakukan kegiatan apa di lapangan. Ya. Kalau tidak matching, nanti yang monitoring datang ternyata kegiatannya besok, misalnya kayak gitu. Jadi kami harus menarik data, misalnya tanggal 17 sudah selesai semua pengisiannya, karena asumsi kami tanggal 18 padi sudah banyak yang akan mulai, kemudian tanggal 18 kami tarik data itu, kami serahkan kepada pihak independen yang akan memonitoring kegiatan Bapak Ibu. Nah, ada kaitan dengan itu. Kenapa isu 17 itu masuk gitu. Mohon dipahami yang bagian ini ya. Terima kasih Bu Susiana. Baik, mungkin Mbak Mia melanjutkan pertanyaan berikutnya tadi yang terkait narsum ya Mbak Mia. Mbak Mia, Mas dengar suara saya? Ya. Bu, mohon diulangi Bu, tadi multitasking soalnya. Ya, ini jadi narsumnya ini belum tidak ada gitu ya. Jadi bagaimana nih kalau misalkan Pasdanya tidak ada, larinya kemana? Ke Pasda yang tetangga sebelah atau ke Pasprov atau ke IN. Nah, itu mungkin seperti itu. Lalu tadi SK ya, SK Pasda itu kan belum keluar nih, padahal dia sudah harus jalan. Monggo Mbak Mia. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk pertanyaan ini dan yang semirip dengan pertanyaan ini juga, itu sebenarnya sudah ada di di file PDF. Jadi artinya nanti mohon bisa diamati jawaban kami yang sudah kami susun di dalam file tersebut. Nah, namun pada prinsipnya memang untuk pelatihan ini kita kan memang Pasda ya yang jadi prioritasnya gitu ya Bu dan teman-teman sekalian. Nah, jadi artinya kalau memang misalnya nggak ada Pasda yang ada di daerah tersebut, Bapak dan Ibu diperkenankan untuk mengundang atau meminta bantuan dari Pasda yang terdekat wilayahnya gitu ya. Nah, sambil juga dihitung kembali dananya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Makin seperti itu. Nah, untuk SK kita sudah proses untuk menjadikannya
supaya bisa tepat waktu diterima oleh Bapak dan Ibu. Artinya fasilitator yang memfasilitasi kegiatan ini adalah fasilitator yang sudah mendapatkan pelatihan dari kita dan dinyatakan lulus. Seperti itu Bu Susi, singkatnya. Nah ini sementara kelulusan belum ada nih Mbak Mia Ya. untuk Fasda. Artinya yang fasilitator yang sudah mengikuti pelatihan sampai selesai full, selesai itu ya. Itu itu sebenarnya lulus gitu Bu. Kecuali kalau yang ada yang sakit atau ada yang tidak hanya ikut 2 hari atau tidak full lah intinya. Nah itu memang gitu. Jadi kan kita juga menghitung. Jadi kita juga menghitung ininya ya, kehadirannya juga gitu. Meskipun mungkin pretestnya ada yang kosong, tapi lebih kepada kita utamakan yang full. Seperti itu Bu Susi. Terima kasih Mbak Mia. Terima kasih Pak Dirhat. Baik, Bapak Ibu, ini saya merangkum dulu pertanyaan yang di chat ya, sebelum lanjut ke raise hand. Ini udah banyak yang di chat nih, Mas Matkin. Mas Matkin masih mendengar ya suara saya ya. Ini terkait dengan penggantian proposal tadi, nih ada beberapa pertanyaan nih Mas Matkin ya. Terkait dengan sebelumnya 41 JP menjadi 36 JP, kemudian kegiatan on, tadi Mas Matkin bilang peer teaching, sementara sebelumnya itu tidak. Nah, untuk kegiatan on ini selain Fasda, bolehkah kita juga memakai Fastprop? Oke. Bolehkah mengganti isi proposal? Adakah ketentuan pembuatan banner? Nah, ini mungkin yang terkait dengan proposal dulu, Mas Matkin ya. Oke. Dan ini pengurus ya, pengurus merangkap Fasda. Ini bagaimana posisinya? Atau pengurus menangkap Fastprop gitu ya? Silakan, Mas. Ya. Jadi banyak pertanyaan yang Bu Susiana rangkum tadi yang dijawab di dua-dua ya, ditanya jawab dua-dua itu. Tapi saya ingin menegaskan begini. Ini kalau Bapak Ibu melihat template proposal, belum pernah disebut bahwa JPL itu sampai 40. Belum pernah. Saya masih konsisten dengan PMA terkait PKB bahwa JPL itu minimum 32, maksimum 36. Jadi belum. Yang kedua, tidak ada opsi perubahan proposal. Tidak ada. Makanya kami membuat fitur penambahan materi itu bukan untuk mengubah proposal. Itu opsi apabila tidak ada fasdanya, maka Bapak Ibu bisa menambahkan materi yang ada fasdanya seperti contoh saya tadi, dan kemudian JPL-nya masih tetap 32 sampai 36 dengan kewajiban tetap harus melaksanakan UP wajib minimum 1. Masih tetap itu. Jadi sekali lagi tidak ada opsi untuk merubah proposal. Bapak Ibu masuk saja ke fitur rencana kegiatan. Jadi fitur rencana kegiatan. Jadi situ nah, ya kemudian revisinya ya Mas. Ya itu kami tidak mau menyebut karena yang diubah kan hanya menambah saja kan. Jadi bukan mengubah proposal secara keseluruhan ya. Karena proposal itu kan banyak, ada tujuan, ada pertimbangan rasional, ada budget, ada banyak sekali. Jadi itu saja. Nah, Bu Susiana, sebelum sebelum lupa ya, saya menambahkan 2 hal ya. Saya mendapat informasi bahwa ada salah satu kelompok kerja di Riau yang telah mencairkan dananya, tapi kelebihan. Jadi harusnya 15 juta, tapi kelebihan menjadi 30 juta. Saya baru dapat informasi ini. Nah, kalau misalnya ada kasus yang sama kelebihan, nah Bapak Ibu harus menyetor ulang ke BNI kelebihannya. Itu ada di tanya jawab 22. Saya mengingatkan saja supaya kita semua ingat ya. Dan yang kedua, kami akan menganulir kelompok kerja yang bukan menjadi sasaran dalam juknis. Kami telah mengidentifikasi ada 6 kelompok kerja, saya tidak perlu sebut 6 provinsinya, yang 1 adalah KKG Penjas, yang 5 adalah KKG PAI. Dan itu tidak masuk ke dalam sasaran bantuan. Dulu pada saat KKGRA dan KKMRA itu pun sama. Dulu juga kita anulir gitu. Itu Bu Susiana. Sebelum saya lupa. Terima kasih Bu. Tadi yang pertanyaan terkait dengan ini Mas Makin. Pengurus MGMP tapi juga sebagai Fasda. Nah dia bagaimana nih?
itu? Ya tidak apa-apa. Memang kenapa? Okay. Gini, ini mungkin, pertanyaannya begini. Pertanyaannya begini. Ini saya sudah tanyakan ke Pak Fakhrudin ya, karena Pak Fakhrudin tidak bisa masuk di sini. Nanti Bu Wasmiati juga bisa menegaskan ini. Saya tanya ke Pak Fakhrudin pada saat itu, apakah pada saat rekrutmen FASDA ada syarat bukan pengurus? Tidak ada ya. Tidak ada. Kalau tidak ada artinya, dia sebagai pengurus juga boleh sebagai FASDA, kan gitu logikanya kan? Oke. Itu. Cuman gini, ketika berarti dia lebih ini kan ya sebagai FASDA-nya ya, berarti ya perannya sebagai FASDA ya, bukan sebagai pengurus gitu. Karena panitia itu kan dapat honor ya, Mas Makin ya, sebagai pengurus. Maksudnya honor transport. Kalau harus salah satu kan nggak bisa double, Bu. Oke, ya. Kalau saya datang ke Kemenak, udah dapat dari gaji, kemudian saya dapat honor lagi, ngantor kok dapat, misalnya kayak gitulah, sama dengan itu. Oke, jadi tidak masalah, yang penting dia harus ambil peran yang mana, utamanya adalah sebagai FASDA gitu ya. Baik, Bapak Ibu, FASDA atau FASPROP gitu ya. Iya. Ya. Ada halo, Bu. Oke, silakan Pak Arbain ya. Silakan Pak Arbain. Ya, terima kasih. Ini yang singkat saja. Saya minta ini yang 22 pertanyaan dan jawaban yang dikatakan Pak Martin itu bisa di-share nggak? Soalnya butuh pedoman. Sudah Pak. Sudah di-chat. Sudah di-chat banyak kali. Sudah. Kami belum dapat. Ada di-chat Pak. Di-chat Pak. Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu. Saya sih sebenarnya tidak masalah ya. Daripada nanti Bapak Ibu salah panggil saya. Saya itu dipanggil Matkin oleh Bu Susiana. Dipanggil Pak Arbain Martin, padahal nama saya adalah Makin. Isim fa'il dari makan ayam kunu. Jadi isim fa'il dari makan ayam kunu nama saya itu. Mohon maaf ya Pak Martin. Nah, itu bahasanya agak sulit jadi. Oke, kalau memang ada, Bu. Kemudian masalah juknis anggaran, Bu. Ini sangat sensitif sekali, apalagi itu pengurus Pokja. Yang awalnya itu mohon di-search kembali karena itu yang menjadi dasar kami ketakutan untuk menggunakan dana. Ya. Mohon Pak itu Pak. Ya, Bu Susiana, terkait dengan peruntukan seperti tadi saya janjikan, kita sama-sama tunggu fatwa dari Irjen ya. Ya. Jadi untuk sementara gunakan saja yang 606. Tapi kalau belum ya tidak apa-apa. Maksud saya yang pastinya kita akan menunggu keputusan itu. Mudah-mudahan ada perubahan seperti yang saya usulkan. Saya mengusulkan ada, kalau di situ kan cuma 5 item ya, di 606 ya. Yang ke-6 itu kan administrasi bank kan, padahal administrasi bank kan nggak ada. Artinya kan cuma 5 kan. Nah, saya mengusulkan 11 item di Irjen. Mudah-mudahan ya. 11 item ya. Itu ya, mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Baik. Berarti menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua ya terkait penggunaan anggaran, kita menunggu dulu ya. Satu lagi, NPWP itu bisa lintas jenjang nggak? Misalnya kalau tidak ada pas di MTS, yang MA boleh mengisi atau sebaliknya MTS bisa ngisi MI. Bisa lintas jenjang nggak? Ini yang menjadi itu juga karena ini Bu Susiana juga bisa jawab kali ini. Kali ini Bu Susiana bisa jawab ini. Tapi di sini ada Mbak Mia, saya serahkan Mbak Mia aja. Ada Ibu mah lempar-lemparan. Silakan Mbak Mia. Awas kena batunya, Bu. Iya, Bapak. Ini Pak Arbain ya yang nanya ya? Iya, betul, Bu. Oke, Pak. Prioritasnya itu kan FASDA ya Pak ya, kemudian yang sesuai jenjangnya gitu kan, karena harapan kita kan sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Nah jadi kalau misalnya FASDA untuk jenjang tersebut tidak ada, bisa menggunakan FASPROF. Nah kalau misalnya FASPROF di jenjang tersebut nggak ada, Bapak bisa ambil yang terdekat dengan itu gitu Pak. Kalau saya sarankan tetap yang jenjangnya sama Pak gitu, jadi relevan gitu apa yang disampaikan dengan materinya gitu ya Pak. Ya, makasih Bu. Ya, Pak. Jadi tidak boleh lintas jenjang ya Pak. Bapak IPA MTS ya. Nah IPA MTS tetap harus IPA MTS ya Pak. Mau dari FASDA, FASPROF atau IN gitu kan. Tapi kalau dari MA meskipun sama-sama guru IPA, nah tetap itu tidak, karena UP yang dipraktekkan itu tidak
matching ya Pak ya, tidak sesuai seperti itu Pak Arba'in dan Bapak Ibu semua ya. Sangat jauh sekali. Oke, ya jadi tidak boleh, ketentuannya harus sesuai jenjang seperti itu ya Pak. Nah, Bu, bisa dikirim kembali di chat Bu, ini yang 22 pertanyaan itu saya itu belum terlihat. sudah. Oke Pak Ilham, mungkin bisa di-share lagi ya Pak Ilham. Baik Ibu. Baik, terima kasih Pak Arba'in. Ganti ke pertanyaan berikutnya ya. Penanya berikutnya tadi siapa? Yang sudah Pak Ali ya. Itu Bu Lili. Bu Lili. Mungkin bisa dibantu unmute Pak Ilham, Bu Lili. Pak Ilham ini sibuk sekali nih. Senyum dong Pak Ilham. Pak Ilham Serena gitu dong. Silakan Pak Ilham. Ini tadi yang raise hand dibuka mute-nya ya. Belum direspon Ibu Lili. Oh, udah Bu. Assalamualaikum ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya silakan Bu Lili. Ya dari tadi saya baru bisa masuk nih Bu. Jadi mohon maaf. Perjuangan ya Bu ya. Jadi silakan Bu. Begini, jadi di Provinsi Jambi. Ya. Silakan Bu Lili. Suaranya kurang kedengaran Bu Lili. Halo. Maaf Pak Ali, saya lagi ngisi Pak Ali, maaf. Halo Ibu, terdengar Bu? Ya silakan Bu. Ya mohon maaf ini sebelumnya saya baru di. Ya Bu, Ibu suaranya nggak ada Bu. Mungkin bisa ditulis di chat Ibu kalau audionya kurang ini ya. Ya beli ya. Oke. Ya. Mungkin ganti yang lain silakan dari yang sudah raise hand Pak Asep ya. Pak Asep. Izin Bu. Assalamualaikum. Bu. Halo. Ya, silakan Pak Asep. Ya, silakan. Assalamualaikum. Untuk Pasprov dan Pasda yang ada di MGMP gimana Bu? Apakah semua kegiatan ini di narasumbernya Pasda? Jadi berarti seperti saya di MGMP saya ada 2 Pasprov, 1 Pasda. Nah Pasda yang kemarin adalah Pasda yang dilatih oleh saya. Sekarang ketika saya di MGMP, apakah saya menjadi peserta yang difasilitasi oleh Pasda yang ada atau bergantian atau mendampingi seperti itu? Karena mungkin ada seperti apa ya? Ya. Sudah ditangkap Pak ya? Sudah ditangkap pertanyaannya. Jadi Bapak di MGMP-nya ada 1 Pasda, 2 Pasprov. Nah, ketika yang 1 Pasda ini sebagai narsum, apakah Bapak sebagai peserta gitu kan? Mbak Mia, silakan Mbak Mia. Ya Bu, tadi sepertinya Pak Makin sudah menginformasikan ya Pak. Jadi kalau misalnya, jadi ini pertanyaannya mengulang. Jadi artinya Bapak pilih salah satu statusnya. Jadi kan kita tidak double ya. Tadi Pak Makin sudah menjelaskan seperti itu. Kemudian prioritas untuk kegiatan ini yang memfasilitasi adalah Pasdanya, gitu ya Pak. Jadi prioritas utama pelatih pada kelompok kerja adalah Pasda dari kabupaten atau kota tersebut. Nah, kalau nggak bisa Pasdanya atau tidak ada atau ada hal lain, maka bisa menggunakan Pasprov di daerah setempat atau di provinsi setempatnya. Jadi intinya prioritas dulu. Gitu ya. Jadi prioritas adalah sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Jadi kalau misalnya nggak ada, baru kita beralih ke tempat yang lain. Namun artinya di sini juga kita perkenankan untuk melakukannya dengan blended. Jadi bisa menggunakan Zoom atau variasi yang lain untuk metodenya. Jadi nggak kalau misalnya memang dimungkinkan untuk melakukan Zoom, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu Bu. Ya, jadi ketika Bapak ini tidak sebagai narsum, apakah dia sebagai peserta gitu pertanyaannya Mbak Mia? Iya. Jadi kan Bapak kan udah ini ya, sudah dilatih gitu kan. Jadi udah Pasda gitu. Jadi ya lebih baik tetap dengan posisi sebagai pelatih gitu. Nah, jadi jangan peran double gitu Pak, gitu jangan kedua gitu ya. Jadi gitu ya. Ya, dan ini pertanyaan banyak orang tuh ya. Jadi kalau ada Pasprov, ada Pasda ya. Kalau kebetulan Pasdanya yang lagi bicara, bikin narsum, Pasprovnya ya mendampingi lah gitu ya Pak ya. Kita kan harus satu tim gitu. Nah, jadi tidak usah terus menjadi peserta.
Lalu ada pertanyaan lagi terkait dengan peserta ini yang ke Mas Makin kayaknya ya. Mas Makin ya, bukan Matkin. Kemudian kalau misalkan di proposal itu kan dimasukkan di Pasprov, Fasda yang ada di situ sebagai anggota MGMP. Nah, ketika dia menjadi Pasprov dan Fasda, berarti pesertanya kan menjadi berkurang nih. Nah, ini bagaimana Mas Makin? Tidak apa-apa, Bu. Iya. Halo. Ya. Itu tidak jadi masalah, Bu. Okay. Itu pada realisasinya nanti kan misalnya gini, kalau anggota KKG itu 15 orang, yang 15 orang, kemudian 3 orang itu adalah fasilitator, 1 numerasi, 1 literasi, 1 sains misalnya gitu. Itu dalam pelatihan, kenyataannya pelatihan nanti misalnya itu yang melatih cuma 1 pada saat materinya numerasi. Pada saat pelatihan sains misalnya kan fasilitatornya juga cuma 1. Jadi pesertanya masih aja tetap 14 peserta dan 1 fasilitator. Semua nama itu akan tercantum dalam aplikasi. Kan fasilitatornya 1. Ya. Cuman mungkin dalam prakteknya dia tidak usah mengikuti sebagai peserta gitu ya Pak, tapi secara proposal dan setelah pertanggungjawaban dia ada di situ gitu ya. Ya, dia jadi sebagai tim pitching gitu ya. Jadi di dalam proposal itu nama-namanya itu persis jumlah dan nama yang ada di dalam SK gitu. Nanti pada saat realisasi kan nanti realisasinya tinggal begitu, bahwa nama ini adalah fasilitator pada saat pelatihan unit ini, nama ini adalah peserta pada saat pelatihan unit ini, kan seperti itu. Di rencana kegiatan sudah begitu. Nanti pada saat Bapak Ibu mengakses pelaporan, pada saat sistem pelaporan juga akan muncul itu, tinggal dikoreksi saja. Bahwa apa yang direncanakan itu sama tidak pada saat realisasi. Nah, laporan itu kan melaporkan realisasinya kan? Betul. Iya, begitu. Ya. Itu Bu Susi. Terima kasih Pak Semakin. Ini kok masih ada ya proposal 44 CP, apa semuanya harus dilaksanakan? Bu Susi, waktunya Bu Susi. Oke, silakan Pak Ali, silakan Pak Ali ya. Pak Makin ya, salah sebut nanti. Assalamualaikum, saya mau tanya ini Pak, di proposal itu sudah kami cantumkan ngambil narasumber dari luar ya. Dari luar kementerian ya, dengan budgetnya kan beda itu. Nah itu pada kenyataannya kan kita nanti ini sudah tercukupi dengan Fasda, Pasprov, dan sebagian ya. Nah itu nanti kalau yang tertera di dalam proposal narsum dari luar itu tidak jadi, itu seperti apa Pak ya solusinya ya? Apakah itu bisa dialihkan untuk menambah peserta atau seperti apa gitu? Kemudian yang kedua, untuk jumlah peserta itu maksimal dibatasi atau tidak, Pak? Kalau yang tertera di SK itu kan berarti otomatis pengurus MGBK ya, MGMP ya. Misalnya di MGBK kami itu 15 orang, berarti peserta hanya 15 orang itu yang nanti diaudit. Nah itu apakah bisa ditambah dan berapa itu maksimal bisa diizinkan? Terima kasih, itu hanya 2 pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya yang pertama terima kasih pada Pak Didin Setiawan karena mengingatkan waktu jam 15 harus sudah selesai. Oh iya. Ada di chat. Soalnya saya sudah janjian soalnya. Gini, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat Juknis 606, itu memang ada narasumber. Ya. Narasumber itu berbeda dengan fasilitator. Jadi kalau Bapak Ibu ini sebenarnya sudah kami jelaskan di 22 itu, di nomor 22 itu. Nah, gini, kita ini memiliki ada materi wajib, ya, materi wajib, kemudian ada UP wajib, kemudian ada UP pilihan. Koreksi Bu Susi kalau saya salah. Jadi ada materi wajib, ada UP wajib, dan ada UP pilihan. Betul ya? Ya. Nah, materi wajib itu salah satunya atau salah duanya adalah kebijakan Menteri Agama dan moderasi keberagamaan. Itu ya?
Kalau Bapak Ibu baca secara hati-hati, moderasi beragama dan kebijakan Menteri Agama itu wajib disampaikan oleh pejabat Kementerian Agama yang membuka atau menutup kegiatan. Tolong dicermati. Yang kedua, sedangkan materi UP, materi pelatihan, itu disampaikan atau difasilitasi atau dilatihkan oleh fasilitator. Silakan buka lagi kalau tidak percaya. Pada bab 2, huruf G, angka 2. Pasti itu bunyinya. Angka 2 itu berbunyi bahwa fasilitator daerah yang lulus. Itu yang melatih. Pertanyaannya yang pertama tadi narasumber. Kita tidak butuh narasumber kecuali yang berasal dari Kementerian Agama. Karena mereka yang akan membuka dan menutup acara. Gitu ya. Kemudian siapa yang melatih? Yang melatih adalah fasilitator daerah atau tadi Mbak Mia bilang fasilitator provinsi. Jadi proposal ini seharusnya mencantumkan bahwa yang melatih BIMTEK PKB adalah fasilitator daerah. Seperti bunyi juknis. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, bahwa orang yang dilatih, yang nanti kalau Bapak Ibu, sekali lagi ini saya jelaskan sudah berkali-kali, kalau Bapak Ibu masuk ke fitur rencana kegiatan, nama-nama peserta itu adalah nama-nama anggota kelompok kerja yang ada dalam SK yang berbulan-bulan lalu Bapak Ibu submit sebelum isi proposal. Gitu ya. Jadi nama-nama itu secara otomatis, nama peserta secara otomatis adalah nama-nama yang dulu dicantumkan dalam SK. Contohnya tadi, saya kasih contoh ini. Pak, di luar itu boleh nggak ada orang yang ikut boleh pelatihan? Ya boleh saja. Boleh. Tapi yang kami hitung tetap, misalnya kalau di SK-nya 15, yang dihitung akan 15 saja. Kalau tambahan 2 ya silakan aja, tapi tidak kami hitung. Gitu. Itu karena di proposal bunyinya 15, dalam rencana kegiatan 15, nanti pada saat pelaporan juga 15. Di SK 15, pada saat rencana kegiatan 15, pada saat pelaporan ya nanti akan total 15. Di luar itu kalau mau ditambahkan 2-3 tidak jadi masalah. Tapi saya perlu ingatkan ya, menambah peserta itu rasionya harus masuk akal dibanding fasilitator yang tersedia ya. Jadi kalau misalnya kenapa dulu dibatasi maksimum 30, itu salah satunya itu. Kan sedikitnya berapa 10, kemudian paling banyak 15 ya. Jadi salah satunya terkait dengan rasio orang yang dilatih dengan pelatihnya. Seperti rasionya itu. Berapa Mas Makin? Kira-kira. Kan 30 maksimal kan, Bu? Ya, satu kan fase 30 maksimal ya. Di SK itu kan maksimum 30 kan? Ya, betul. Jadi kalau dikurangi misalnya fasilitatornya berasal dari kelompok Pokja yang bersangkutan kan berkurang itu pesertanya kan? Iya, iya. Ya, seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini waktu kita tinggal 10 menit lagi. Pertanyaannya banyak. Oke, Pak numerasi ya, silakan singkat Pak. Jangan mengulang pertanyaan yang sama ya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan JPUP yang tidak sesuai dengan JP di modul, Bu. Nah, seharusnya dia 3 UP sudah mencakup 32 atau 36 JP. Nah, ternyata dia harus mengubah JP tersebut sehingga UP-nya menjadi 6 kegiatan tapi tetap 32 JP dia, Bu. Atau 36 JP. Nah, itu bagaimana solusinya, Pak? Terima kasih. Pak, ini Bu Susiana yang bisa jawab ini. Maksud saya gini, baik. Pak, mohon biar Bu Susiana, biar saya yang jadi moderator ya. Biar Bu Susiana bisa menjawab contoh UP-nya. Langsung bisa disambung Bu pertanyaan. Ya. Sebentar Pak. Ya Pak, tadi Bapak di modul UP-nya cukup 1. Contohnya UP numerasi di pengukuran, Bu. Nah, seharusnya itu kan ada 10 JP tuh. Tapi diubah menjadi 6 JP. Oke. Nah, sementara apanya kan yang berkurang? Yang dikurangi apanya? Seharusnya yang JP-nya, Bu. enggak, Berarti maksudnya di kegiatan in-nya mungkin, Bu, dikurangi. Sama di kegiatan on-nya. Oke. Gitu. Yang Bapak ajukan di proposal berapa JP? Ini kebetulan punya teman nih, Bu, yang menghadapi trouble seperti ini. Kalau saya sudah sesuai, Bu.
Oke. Nah, jadi ya, dia jadi sebenarnya mapel apa itu, Pak? Numerasi. Numerasi. Ya. Ada kawan di. Jadi gimana, Pak? Itu dulu, Bu. Oke, jadi Bapak Ibu ya terkait dengan JP di modul itu memang itu ketika itu panduannya itu adalah kita normal ya. Artinya jadi dalam kondisi semua disampaikan di in gitu. Nah, tapi dalam satu UP itu kan ada beberapa aktivitas pembelajaran. Gitu ya. Sehingga kita memang menghitung UP itu adalah full, seluruh aktivitas pembelajaran itu dilatihkan dan di-on-kan. Nah, tetapi ketika Bapak itu memilih misalnya nih ya, dari UP numerasi ada 3 aktivitas pembelajaran, tetapi yang dipilih hanya 1 atau 2 aktivitas pembelajaran, otomatis JP-nya kan berkurang, on-nya juga berkurang gitu. Jadi tidak masalah kalau misalkan mau menyesuaikan gitu ya dengan kenapa? Karena kemarin kita menyusun modul itu Pak dibatasin hanya 10 UP kalau MA ya, MA MTS itu hanya 10 UP kecuali untuk IPA. Demi numerasi juga demikian. Jadi kita akhirnya menggabungkan beberapa KD atau beberapa materi ke dalam 1 UP gitu. Nah, ini yang menjadi banyak. Nah, ketika pada pelaksanaannya Bapak misalkan hanya melatihkan 1 aktivitas pembelajaran, ya berarti otomatis in-on-nya akan berubah. Saya kira yang seperti ini tidak masalah ya, Mas Makin ya. Mas Makin. Kalau kami begini, kalau kami itu seperti yang sudah-sudah, kami men-screening proposal, itu kan syaratnya ini. Yang pertama ada UP wajibnya, minimum 1. Ini sudah saya konsultasikan ke Bu Siana dulu. Kalau Bu Siana masih ingat. Yang kedua, JPL-nya minimum 32, maksimum 36. Supaya kalau Bapak Ibu mengambil 1 UP wajib, Bapak Ibu boleh mengambil UP wajib lainnya atau mengambil UP pilihan untuk mencapai JPL minimum 32 sampai 36. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, sub kegiatan untuk KKG itu minimum 5, untuk kelompok kerja lainnya sub kegiatannya minimum 7. Itu yang ada di juknis. Iya, minimum. Itu juknis loh yang bunyi loh ya. Yang 5 dan 7 itu juknis yang bunyi. Gitu. Dan RAB-nya tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan plafon. KKG ya 15 juta, MGMP dan lainnya 30 juta. 4 hal itu yang harus dikukui oleh penyusun proposal. Gitu. Ya. Ya, itu Bu Susiana. Baik, oke Bapak Ibu, waktunya tinggal 5 menit lagi ini. Kayaknya kita harus sampai kepada rangkuman. Ini Pak Sidik, seharusnya untuk Pak Sidik. Apakah sudah hadir Pak Rijal, Pak Sidik? Oh, mohon ditutup saja tanpa saya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, gimana? Ada yang ini sedikit mungkin ke Mas Makin. Mas Makin, untuk NPWP bagaimana Mas Makin? Karena sekarang kan juknisnya itu tidak seperti yang terjadi sekarang. Sekarang itu munculnya kan uang full ya, sedangkan banyak pokja yang tidak membuat NPWP sebelumnya gitu. Kemudian juga apakah aplikasi laporan ini akan dibuka terus-menerus karena kan kita akan membuat laporannya itu per kegiatan ya. Iya. Makasih Mas Makin. Yang kedua itu usulannya kami terima. Jadi nanti begitu kami ini sedang sejujurnya ya, kami harus jujur. Sistem pelaporan kami sedang kami kembangkan sekitar 85% ya. Kami harus konsultasi dengan Bank Dunia. Sekali lagi, kita sudah bahas ini 3 kali. Sekali lagi, kalau begitu Bank Dunia sudah approve dan kita sepakati tanggalnya. Kita sepakat soal itu bahwa laporan itu bisa dicicil. Laporan bisa dicicil. Itu kita sepakat soal itu, Bu Zaidi. Nah, yang kedua yang soal NPWP, pada saat kami menseleksi proposal yang memenuhi syarat, kami tidak menyaratkan NPWP. Kalau kami mensyaratkan NPWP, banyak yang kami tolak. Bahkan ada satu kabupaten itu NPWP-nya sama. Ya, tapi kan ada ini Mas, harus ada pajak kan? Nah, pajak itu lewat mana? Iya, pajaknya lewat mana? Hah? Udah kan ada pajak.
Iya, ada pajak dong. Ya, kalau pajak pembelian itu biasanya bisa di toko ya, bisa di PT ya. Biasanya seperti itu. Iya. Oke, Bu Susi, matur nuwun. Ya. Matur Baik, nuwun, 3 Mbak menit Jayati. lagi. Ini Bu Kuswi mau nanya pengawas satu, cepat Bu, boleh silahkan. Baik, terima Bu Kuswi. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Untuk Pak Makin, saya kebetulan selain dari... saya, Bu. Ya, kami dari Pokjawas Madrasah Jakarta Timur, Pak. Tadi di awal saya menyimak bahwa Pokjawas itu kegiatannya dilakukan lebih dulu dibanding dengan KKG dan MGMP, gitu ya. Artinya. Ini siapa yang menyampaikan? Sorry, saya nggak dengar ada pernyataan. Saya Mas Makin. Nah, itu yang menyampaikan yang harus menjawab, itu bukan Makin. Baik, saya pada Bu Zaiti. Pada saat kegiatan untuk Pokjawas itu, Bu Zaiti, apakah kami turunnya ke madrasah ataukah ke KKG atau ke MGMP? Terkait tadi, kami harus lebih dulu kegiatannya, dan berarti kami harus berkoordinasi dengan KKG dan MGMP ya untuk jadwal ya. Itu saja dulu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung. Ini mah himbauan ya, Mas Makin ya. Karena begini. Jangan menghimbau ke saya, himbau ke Ibu. Iya, karena Mas Makin protes tadi. Oke. Jadi kenapa saya memberikan alternatif seperti itu? Karena pengawas dan KKM ini lebih dulu, karena on-nya mereka itu adalah ketika MGMP atau KKG. Itu in-nya untuk MEQA. Ya, Ibu ya. Jadi untuk khusus ya, Bu? Hah? Ya, khusus untuk MEQA itu. Untuk MEQA, pengawas dan KKM itu nanti on-nya pada saat dia in-nya MGMP atau KKG. Sedangkan on-nya pengawas pada supervisi adalah ketika KKG, MGMP on di sekolah. Jadi itu untuk supaya itu tercapai, Bu. Karena kalau pengawasnya nanti di belakang, sedangkan si KKG, MGMP sudah on, maka dia akan ketinggalan untuk ke lapangannya. Itu saran saya sih gitu. Begitu, Bu. Baik, Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini mohon maaf nih waktu kita sudah jam 3 tepat ini ya. Pertanyaan banyak, tapi saya kira kita bisa melanjutkan dalam diskusi-diskusi secara WA dan lain-lain ya Bapak Ibu. Beberapa kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah pertama terkait dengan anggaran. Bapak Ibu harus bersabar, kita menunggu informasi dari Irjen ya, Mas Makin ya, tanggal hari Selasa minggu depan lah insya Allah. Jadi Bapak Ibu boleh saat ini melakukan timeline schedule-nya seperti apa, pemetaan fasilitatornya seperti apa, kemudian persiapan alat bahannya untuk pelatihan seperti apa. Nah ini yang penting dilakukan oleh Bapak Ibu Fasda di Pokja masing-masing. Sementara untuk anggaran kita masih menunggu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan 11 usulan yang tadi disampaikan Mas Makin itu bisa dipenuhi sehingga kita punya keleluasaan ya untuk mengatur ya Bapak Ibu ya. Ketika cuma 5 itu ya Allah ini kayaknya berat banget nih, apa bisa habis gitu ya pertanyaannya. Dikasih duit susah ngabisinnya nanti gitu ya. Lalu pertanyaan terkait dengan bagaimana perubahan proposal, kemudian perubahan orang-orang dan lain-lain itu sudah terjawab sebenarnya di 22 pertanyaan itu. Bapak Ibu silahkan cermati sedemikian rupa kira-kira ini permasalahan saya itu masuk di mana ya, jawaban mana itu ya. Dan sedikit saya menyampaikan bahwa serut apapun permasalahan kalau kita menggunakan computational thinking, katanya ahli-ahli computational thinking ya Bapak Ibu ya, kita rubah saja algoritma berpikirnya. Yang penting tujuan tercapai. Tujuan PKB itu saya mungkin reminder sedikit. Tujuan PKB itu 2 Bapak Ibu. Satu apa? Satu untuk guru. Untuk guru itu indikasinya AKG-nya nanti nilainya naikkan gitu ya. Nah, kemudian untuk siswa itu melalui apa? Bapak Ibu guru memperbaiki proses pembelajaran.
sehingga kualitas pembelajarannya naik dan otomatis hasil belajar siswa juga naik. Nah itu, nah, jadi kita apa yang GTK Madrasah melalui MIKR itu sudah membantu Bapak Ibu semua melalui dukungan-dukungan ya, baik berupa blog grant, kemudian fasda-fasda yang sudah dilatih, modul-modul sudah disediakan, MGMP sudah dibentuk, luar biasa banyaknya sekarang. Nah, tinggal Bapak Ibu fasda ini menggerakkan itu gitu ya. Nah, jadi tadi ketika masalah kelihatan ruwet di lapangan, kita gunakan coba perubahan algoritma berpikirnya apa ya kira-kira biar tujuan itu tercapai. Nah, itu dari saya sebagai IN ya. Kita semua sudah pernah belajar itu. Nah, jadi berbagai hal tadi insya Allah saya yakin satu persatu sudah bisa diurai ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan tentang anggaran masih menunggu dan pertanyaan yang lain itu kita acuannya adalah seperti disampaikan oleh Bu Aca tadi ya, 4T 1A, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat jumlah, dan akuntabilitas. Saya yakin Bapak Ibu guru Fasda yang saat ini terlibat bisa ya melaksanakan semua amanah ini gitu ya sebagai jariah kita. Mudah-mudahan terbuka pintu diskusi seterusnya. Mas Makin, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu konsultan ya, Mbak Mia, Mas Makin, Pak Farudin yang belum berhasil masuk, sudah meluangkan waktu di hari Sabtu. Bapak Ibu Kasubdit, Bu Aca, terima kasih banyak, Pak Ainur. Kita closing statement-nya adalah, saya kembalikan dulu ke Pak Rijal. Silakan Pak Rijal. Terima kasih kepada Ibu Susiana beserta tim yang begitu luar biasa sudah memfasilitasi kita dalam diskusi pada siang menjelang sore hari ini. Akhir kata sampai pada penghujung acara, izinkan saya mengutip syair Alfiyah Ibnu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Farfa' bidhammi wansiban fatha wajur kasran kadzikrullahi abdahu yasur. Bercita-citalah setinggi langit dan berteriaklah yang mulia, serta rendahkanlah hatimu. Insya Allah dirimu akan mendapat kemudahan serta kebahagiaan dan mati dengan husnul khatimah. Saya Rijal Kamaluddin Husaini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya bacakan pantun kimia tentunya karena saya guru kimia. Natrium hidroksida bertemu asam sulfat. Bertemunya dalam proses titrasi. Di madrasah kita hebat dan bermartabat. Melalui PKB kita mandiri dan berprestasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ainur. Terima kasih Bu Aca. Terima kasih Mas Makin, Bapak Ibu. Sidik belum ini ya? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Susi. Terima kasih Pak Sidik nggak jadi. Pak Sidik ada kegiatan, jadi beliau tidak bisa join. Sudah WA saya. Terima kasih Bu Kulsum, Pak Ilham sudah menjadi host. Oke, Bu Aca, matur nuwun. Ya. Kitchen Live ya, Bapak Ibu. Luar biasa. Oleh Pak Mulyadi. Ya, saya Susi, Bu Susi. Udah bisa ngomong? Ya. Halo. Bisa minta kontak nggak Bu Susi? Oh iya, kontak saya ya. Kontak Waalaikumsalam. Sebentar. Alhamdulillah selesai. Saya dari Tasikmalaya. Alhamdulillah. Nasional. Telepon saya. Fasda ekonomi Kota Tasikmalaya. Saya Dibuan. Ibu, jadi tadi kait pajak tadi belum ada konsultasi.
Kak Wilujeng. Indonesia Tengah mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hira, apa kabar? Assalamualaikum. Saya di Pasal 50 Kota, mohon pamit. Assalamualaikum. Pamit. Assalamualaikum. Dari pengawas dari Kabupaten Tegal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Sampai jumpa dalam kesempatan. Yuk, pasti Bu Dewi main HP terus. Hira. Iya, sampai ketemu di Tanah Toraja Bu Fahira. Pakai tarung itu. Iya tadi. Tambahkan lagi tarik belakang. Tentu bisa kau nulis gitu hadir gitu. Pak Ilham. Pak. Masih ada Pak Ilham. Ilham masih ada. Kenapa Pak? Mana? Karena tadi coba tulis. Maaf. Ini pesanan. Maaf karena tadi Bukan nama ini tadi kan suruh ganti. YouTube-nya Pak, di rekamannya di-upload aja. Di atas ini loh, Pasda. Streaming YouTube. Itu udah terganti di mereka. Rekamannya di stop dulu. Iya. Soalnya tadi di stop dulu rekamannya.